Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Ibu guru semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan mohon waktunya. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi praktik baik ya dengan ibu semuanya, dan kebetulan mungkin bapak-bapak yang nggak bisa, jadi dengan ibu semuanya saja. Insya Allah. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik. Kebetulan ini merupakan tugas dari aksi nyata modul 1.4 dengan judul yaitu budaya positif. Ya, budaya positif. Ya, insya Allah SMA Binal Umah kita termasuk sekolah penggerak dan sekarang tahun ketiga. Saya yakin ibu-ibu semuanya sudah pernah mengenal tentang budaya positif. Ya. Tapi untuk supaya kita lebih mengenal lagi tentang apa itu budaya positif, insya Allah izinkan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan ibu-ibu semuanya. Ya, insya Allah udah siap ya, Ibu? Sudah. Budaya positif ini ya merupakan tugas saya sebagai CGP ya, untuk nanti diupload di YouTube. Baiklah. Nah, apa saja sih yang akan saya bahas kepada ibu semuanya? Nah, di sini ada 6 poin penting ya yang ingin saya bahas terkait dengan budaya positif. Poin yang pertama itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian poin yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima tentang 5 posisi kontrol dan keenam segitiga restitusi. Ya. Jadi insya Allah ada 6 poin yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, dan ini bukan materi untuk kita hafalkan, tapi bagaimana kita praktekkan, terutama di SMA Binal Umah yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka untuk tahun yang ketiga. Ya. Baiklah, langsung saja ya, karena memang waktunya juga terbatas dan saya tahu mungkin ibu-ibu semuanya ini ingin cepat pulang ya, insya Allah. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia ya, ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama, ada orang yang termotivasi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Kalau peserta didik kita mungkin ada yang masuk tepat waktu itu karena takut dihukum sama gurunya. Itu motivasi yang pertama. Nah, yang kedua, ada yang termotivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin di sini ada ibu yang menjanjikan kepada anak-anaknya, ya, nanti kalau nanti pas ujian dapat nilai 100, nanti ibu guru kasih hadiah apa. Nah, sehingga nanti peserta didik atau siswa ibu itu semuanya termotivasi untuk belajar supaya dapat nilai 100. Nah, motivasi seperti itu adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, ini 1-2 ini sebetulnya baik gitu, tapi ada yang lebih baik. Nah, yang lebih baik itu yang ketiga, ya, yaitu orang yang termotivasi, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau yang ketiga ini motivasinya dari diri. Kalau yang 1-2 ini motivasinya dari luar. Karena takut dihukum sama guru, supaya saya dapat hadiah nanti dari orang tua kalau nilainya, kalau rankingnya 3 besar misalkan. Itu kan motivasinya dari luar. Nah, kalau yang ketiga ini motivasinya dari diri. Intrinsik, ya. Jadi bagaimana nih supaya saya mampu pelajaran ini? Bagaimana supaya
saya meningkat kemampuan saya dalam bidang ini, dalam bidang sastra dan sebagainya. Jadi ini yang ketiga ini intrinsik. Dan ini yang kita harapkan dari murid-murid kita, ya dari anak-anak kita ini, bagaimana supaya anak-anak kita ini mempunyai motivasi yang ketiga, motivasi dari diri, ya dari dalam diri mereka sendiri, supaya untuk menghargai dirinya. Ya, kenapa kamu jujur? Ya karena memang jujur itu ada banyak kebaikan sebagainya. Pokoknya motivasinya dari dalam diri mereka sendiri, ya bukan dari luar. Nah, baiklah kita lanjutkan materi kita. Nah, nilai kebajikan universal yang ada di SMA Binaan Umar, mungkin ini mengulas kembali ya, sebagaimana mungkin 3 minggu yang lalu SMA Binaan Umar setelah mungkin 5 tahun atau mungkin lebih ya, kita belum ada perubahan visi misi. Dan sekitar 3 atau 4 minggu mungkin ibu juga kemarin ikut ya pas ininya, pas rapatnya kita ada perubahan visi misi SMA Binaan Umar. Nah di sini menjadi sekolah yang mencetak generasi yang berakhlak mulia, karena memang kita di pesantren tuh, jadi generasi akhlak mulia ini dikedepankan ya. Kemudian yang berkebinekaan global ini termasuk salah satu dari profil pelajar Pancasila yang di belakang. Ya, ada di sana. Yang mandiri. Ya karena memang di sini santrinya siswa itu banyaknya santri, semuanya santri ya, mereka harus mandiri. Ya. Bergotong royong, kerjasama, bernalar kritis, kemudian kreatif, berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan keislaman. Ya. Karena kita di sini santri kita atau murid-murid kita kan di pondok ya, jadi nilai keislaman ini sesuatu yang harus melekat dalam diri mereka. Ya. Kemudian untuk misinya yang pertama mengembangkan budaya sekolah yang islami. Ya, bagaimana di sini ada zikir, kemudian ada tilawah Al-Quran sebelum masuk, ada berdoa dengan doa yang khusus itu kan, kemudian ada sholat duha dan sebagainya, itu termasuk pengembangan budaya sekolah yang islami. Ya. Ketika ketemu guru bersalaman, mengucapkan assalamualaikum misalkan, kemudian sholat berjamaah di bawah waktu dan sebagainya, itu termasuk pengembangan budaya sekolah islami. Yang kedua, mengembangkan budaya lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan. Ini syarat kita bisa belajar, murid-murid ibu semuanya bisa belajar dengan baik itu ya, lingkungannya harus aman, harus nyaman, ya tidak ada sampah, nyaman pokoknya. Ya, kemudian aman, ya tidak ada yang pencurian dan sebagainya, dan menyenangkan, ya dan menyenangkan. Artinya mungkin guru-gurunya juga tidak ada yang galak banget gitu kan. Nah kemudian yang ketiga, mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan bakat dan minat. Mungkin di sini murid ibu semuanya ada yang jadi dokter, maka silakan dibimbing supaya dia nanti setelah lulus dari sini bisa daftar di kuliah jurusan kedokteran. Ada yang ingin jadi jadi polisi nanti kalau yang putranya. Ada yang pengen jadi nanti ada yang ingin jadi di birokrasi misalkan dan sebagainya, silakan ya, ibu semuanya punya kewajiban untuk mengembangkan bakat dan minat mereka ya, silakan diarahkan. Kalau mau ingin jadi dokter maka silakan harus tekun belajar pelajaran apa dan sebagainya ya. Kemudian selanjutnya menghasilkan lulusan yang berkualitas, standar nasional dan mampu bersaing di tingkat internasional, berbasis karakter dan berkepribadian muslim yang visioner. Jadi insya Allah di SMA Binaan Umar kita ya di sana terpampang kan ada berapa persen yang masuk ke perguruan tinggi negeri. Ada berapa persen? 96. Berapa? 96. Alhamdulillah ya. Bukan hanya di nasional tapi juga di tingkat internasional. Alhamdulillah dari lulusan dari SMA Binaan Umar yang ada yang ke Turki ada berapa orang? Ada yang ke Mesir kemarin kan. Kemudian dulu itu ada yang ke Libya. Ke Libya di Sudan itu ada angkatan 1, 2 atau 3 ya. Itu ada ya. Putri. Kemudian ada yang mana lagi? Oh yang ke Jerman ya, yang tahu sekarang. Alhamdulillah. Insyaallah nih berkat dari Bapak Ibu semuanya membimbing mereka dengan telaten ya, insyaallah. Kemudian selanjutnya meningkatkan keharmonisan antar warga sekolah, orang tua dan masyarakat.
Karena kita nggak mungkin bisa memajukan sekolah kita hanya sendirian, hanya guru saja. Bagaimana kita bisa berkolaborasi antara guru, siswa, kemudian dengan orang tua, dengan wali santri, dengan wali murid, ya. Begitu juga dengan OB, dengan dapur dan sebagainya. Kita harus kolaborasi semuanya, ya. Kemudian meningkatkan kemampuan peserta didik dalam komunikasi dengan bahasa internasional. Ya, alhamdulillah di SMA Bidang juga ada 2 bahasa yang kita kembangkan, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris, ya. Mudah-mudahan nih yang guru ibu yang guru bahasa Arab, bahasa Inggris, mudah-mudahan nih harus lebih lagi ya, supaya anak-anak kita menguasai 2 bahasa itu. Insyaallah. Kalau kita lanjutkan, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab. Ini garis tebal ya, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Insyaallah ya, kalau anak-anak didik kita sudah mempunyai disiplin diri yang baik, mereka akan bertanggung jawab. Karena mereka percaya dengan nilai-nilai kebajikan, ya, dengan nilai kejujuran, dengan nilai kedisiplinan, dengan nilai kebersihan dan sebagainya. Lanjut. Nah, kemudian ini materi yang selanjutnya ini ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Ya. Kalau hukuman terjadi satu arah, dan dari mungkin ibu ada yang di sini ada yang muka-muka galak gitu kan, kemudian satu arah kalau hukuman tuh. Kalau konsekuensi diawali dengan kesepakatan, ada kesepakatan dulu. Ya. Nanti ibu buat kesepakatan dengan siswanya yang terlambat ngepel di depan misalkan, itu kesepakatan ya. Jadi nanti pas ada yang terlambat itu langsung ditanya, kamu tahu kan kesepakatannya? Anak itu pasti tahu harus apa ngepel. Nah itu berarti konsekuensi. Ya. Yang ketiga ada restitusi. Ya, ada dasar kesadaran sendiri. Nanti kita akan bahas ya secara mendetail di selanjutnya. Nah ini apa sih perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi? Ini Bapak Ibu guru semuanya. Yang pertama, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi tidak nyaman untuk murid atau untuk anak dalam jangka waktu yang panjang. Udah pasti hukuman itu kan membuat peserta didik kita nggak nyaman kan. Terus korban mendapatkan keadilan atau murid anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Jadi kemungkinan besar nih murid kita yang kita hukum itu mereka pasti akan agresif gitu kan, akan marah, mungkin akan dendam pada kita. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturan adalah kamu harus apa gitu kan. Murid anak membenci peraturan dan ini sifatnya negatif kalau hukuman itu. Ya. Nah, kata-kata yang bisa digunakan, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu akan bapak hukuman apa misalkan. Ya. Modenya paksaan. Ya. Dan ini secara jangka waktu yang panjang ini hukuman ini justru akan memberikan efek negatif pada murid. Nah, yang kedua konsekuensi. Konsekuensi ini masih agak penting daripada hukuman. Yaitu sesuatu yang terjadi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang, kemudian korban bisa diabaikan, murid anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, kata-kata yang bisa digunakan adalah peraturannya apa? Mampu nggak kamu melakukannya? Ya, terima kasih. Murid anak menghormati peraturan. Dan ini untuk yang konsekuensi ini netral, artinya mungkin tidak negatif dan tidak positif. Nah, kata-kata yang lainnya adalah lakukan apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan. Ya, kemudian mendorong kepatuhan dan ini konsep diri yang baik. Nah itu konsekuensi. Contoh konsekuensi misalkan ketika ada anak masuk ke kelas kemudian menumpahkan minuman punya temannya, kemudian ditegur sama teman-teman yang lainnya, kemudian kata guru ya karena kamu sudah menumpahkan
konsekuensinya kamu harus merapihkan, harus mengepel bekas tumpahan tadi. Setelah dipel, kamu harus ganti minumannya kepada yang kamu tumpahkan. Itu konsekuensi. Nah itu ya. Nah kemudian ada satu lagi, restitusi. Nah ini yang paling baik, yang akan memberikan efek yang positif dalam jangka waktu yang lama, itu adalah restitusi. Ya, restitusi. Nah untuk restitusi ini kata yang bisa sering dikatakan adalah apa yang kamu yakini. Artinya peraturan apa yang biasanya ada dalam kelas ini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Artinya gini, kamu sekarang sudah melakukan kesalahan nih, ya, dan itu wajar gitu kan, bahwa setiap kita ya pasti suatu waktu melakukan kesalahan. Cuman dari kesalahan ini kira-kira nih untuk memperbaiki kesalahan ini di masa akan datang apa yang akan kamu lakukan, ya, sehingga nanti anak akan nanti untuk memperbaiki kesalahan ini saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini. Nah itu ada proses restitusi, ya, seperti itu. Nah untuk lebih jauh lagi nanti kita lihat ya di ini juga sama ya. Jadi restitusi seperti itu. Jadi restitusi itu kita nanti untuk penyelesaiannya nanti kita kembalikan kepada anak ini. Kamu udah berbuat salah ini, tapi nggak apa-apa. Bahwa kesalahan ini memang lumrah, bukan bahwa yang berbuat kesalahan itu bukan kamu saja. Tapi nanti di akhirnya itu si guru itu akan meminta pada murid itu apa sih kiat-kiat yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Kalau misalkan ada murid yang terlambat, pasti tanya itu kenapa kamu terlambat? Oh saya bangunnya kesiangan. Nah kemudian guru nanti akan bertanya di akhirnya itu, kira-kira nih supaya kamu tidak bangun kesiangan lagi, apa yang akan kamu lakukan? Nah si anak itu nanti akan memberikan solusi dengan sendirinya. Oh nanti Pak, saya berjanji nanti untuk tidurnya tidak akan tidur di atas jam 10 misalkan. Terus yang kedua, saya akan meminta dibangunkan sama orang tua saya misalkan sebagai, sehingga nanti saya akan datang ke sekolah. Itu restitusi ya, restitusi. Nah kemudian keyakinan sekolah. Kalau keyakinan sekolah ini Bapak tidak akan jelaskan lagi ya, karena kita juga ibu semuanya udah tahu ya. Ada 10 keyakinan Islam ada akidah yang bersih, salihul akidah, salihul ibadah yang benar, marinul huluk, akhlaknya kokoh, ada kuil jismi, kekuatan jasmani, ada kecerdasan dalam berpikir, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, mujahidul nafsihi, ada pandai menjaga waktu, harisun ala waktihi, mudah teratur dalam urusannya, menadamun fisunihi, ada mandiri, qadir ala kasbi. Yang terakhir adalah nafil dari bermanfaat bagi orang lain, insyaallah. Ini 10 prinsip yang ada di sekolah kita, yang ada di pondok kita di SMA Bina Numan. Baiklah untuk selanjutnya nih, nah ini materi penting juga, ya, materi penting juga. Kebutuhan dasar manusia, ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Jadi setiap perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak itu pasti ada alasannya. Jadi setiap perbuatan yang dilakukan oleh anak didik ibu semuanya itu pasti ada alasannya. Nah, berdasarkan kebutuhan dasar manusia nanti kita akan lihat nih kira-kira alasannya apa. Dan kemungkinan besar nih alasannya tidak akan jauh dari yang 5 ini. Ya, tidak akan jauh dari yang 5 ini. Nah, yang pertama ada bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup, ya, kesehatan, rumah dan makanan. Yang kedua ada penguasaan, kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Yang ketiga ada kesenangan. Yang keempat ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang kelima ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ini Bapak skip aja ya biar agak cepat ya. Bapak langsung saya langsung ke ini aja ya. Nanti Ibu bisa lihat ke depan. Langsung ke kasus saja. Kasus yang pertama bisa dilihat di sini, Ibu. Bisa. Alhamdulillah. Nah ini tentang Doni ya. Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan
bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini biasanya di sekolah TK atau SD yang pas dia bawa bekal dari rumah, yang bawa makan dari rumah, tiba-tiba ada seorang anak yang ngambil makanan punya siapa? Punya temannya, diambil. Akhirnya teman yang diambil itu nangis. Nah, ibu gurunya ya marah. Kenapa kamu nangis? Kata dia, makanan saya diambil itu sama si A. Nah, si A ini tanya, si A, kenapa kamu ngambil makanan punya si Anu? Kata si A, saya akan dikasih bekal dari rumah sama orang tua saya. Nah, maka solusinya apa? Ya berarti solusinya ini bertahan hidup. Berarti solusinya adalah dia dikasih makanan, berarti memang harus dikasih makanan. Ya. Karena dia dikasih makanan dari rumah, sehingga karena dia tidak dikasih makanan, tidak diambil makanan sama orang tuanya, dia kelaparan, ngambil punya temannya. Nah, sambil juga kita berikan kesadaran pada dia. Yang kedua, kasus yang kedua ya, ada yang ngambil bekal punya temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Suka ada yang caper mungkin ya, kata ibu guru mungkin caper, anak yang caper gitu. Ada dia rebut makanan, kemudian dia bukan buat ulah aja di kelas itu, ya. Tujuannya apa? Supaya diperhatikan sama temennya, sama gurunya. Kenapa dia berbuat seperti itu? Mungkin ibu bapak bisa coba nanti ditanya kalau ada yang seperti itu ya. Mungkin di rumahnya dia kurang diperhatikan sama orang tuanya, sehingga dia nyari perhatian di luar, di sekolah. Ya mungkin ibu bapak ada nggak kira-kira muridnya kayak gitu, suka caper gitu? Ada dia dikit-dikit dia lapor ke gurunya, kemudian dia buat ulah supaya diperhatikan sama gurunya. Dia kurang perhatian berarti kayak gitu. Ya. Maka kalau ada yang seperti itu berarti dia kurang perhatian, kurang kasih sayang. Maka tugas kita sebagai guru ya bagaimana supaya dia dipenuhi rasa kasih sayangnya gitu. Yang ketiga nih, kalau misalkan di sini ya kasusnya Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ada orang yang misalkan di kelas ada anak yang suka kelahi terus, ya, dan dia akan senang gitu kalau dia menang itu. Nah, berarti dia punya kebutuhan dasar supaya dia mendapatkan kekuasaan, ya. Jadi memang kebutuhan dasar untuk kekuasaan itu, ya, kebutuhan dasar. Nah, tugas kita ya guru ya, kita bagaimana tugas kita memenuhi kebutuhan dasarnya, kemudian meluruskan yang salah. Kemudian yang keempat, ada juga Doni dalam kasus di atas bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Ya. Ada mungkin setiap hari dibekelin sama orang tuanya, goreng telur semua, satu minggu goreng telur semua. Sekarang goreng telur, besoknya sama goreng telur juga, besoknya lagi goreng telur lagi gitu kan. Sehingga dia bosan gitu. Sampai akhirnya dia ngambil punya temennya karena dia pengen makanan yang beraneka ragam gitu kan, kayak temennya gitu. Nah ini juga sama, berarti dia ingin kebebasan, ya, kebebasan. Ya, kalau ibu mungkin masuk kelas, tiba-tiba muridnya pengen misalkan belajar di luar dan sebagainya, itu juga sama. Dia pengen kebebasan. Kemudian yang kelima ini, Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah, seperti itu. Nah ini ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, ya, supaya dia
bersikap baik gitu kan. Nah kemudian materi selanjutnya ini materi yang sangat penting juga nih buat ibu semuanya ya, dan mungkin ibu juga sebetulnya udah pernah belajar juga, tapi kita di sini kita berusaha aja lah istilahnya itu. 5 posisi kontrol guru ya. Jadi kalau ibu guru jadi guru ya, nanti ada 5 posisi kontrol guru. Nah kira-kira kita jadi guru yang seperti apa dari 5 ini ya. Yang pertama ada guru yang tipenya penghukum ya. Yang kedua ada guru tipe pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada guru yang menjadi teman dengan muridnya. Yang keempat ada jadi pemantau. Yang kelima sebagai manajer ya. Nah kita penjelasannya ya. Nah guru sebagai penghukum, guru percaya bahwa cara dia yang terbaik. Guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal seperti kamu salah terus. Kan suka ada guru yang kayak gitu. Ih kamu yang salah terus ya. Atau misalkan selalu pasti kamu yang terakhir. Selalu kamu pasti yang masuk terakhir ke kelas. Selalu kamu yang terlambat masuk ke kelas. Itu tipe-tipe guru yang penghukum. Nah ini guru penghukum ini secara ini ya kurang bagus itu ya. Atau patuhi aturannya ya, awas kalau salah. Ini tipe guru penghukum. Nah selanjutnya ada tipe guru pembuat rasa bersalah. Guru menggunakan intonasi yang lebih rendah, lemah lembut atau mungkin keheningan untuk membuat situasi yang tidak nyaman. Guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah, kasihan pada guru seperti. Nah ini ibu guru, barangkali di sini ada yang ibu guru yang punya tipe seperti ini. Ibu sangat kecewa kepada kamu. Ya, harusnya kamu bisa lebih baik, tapi ya ibu kecewa karena kamu melakukannya, mengejar PR-nya misalkan cuma segini aja itu. Berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu? Bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahanmu? Pasti dia akan sangat sedih sekali pada kamu. Nah itu guru, tipe guru pembuat rasa bersalah. Jadi sehingga anak itu merasa, aduh saya bersalah, aduh saya merasa bersalah, saya merasa ini. Sehingga kesannya negatif juga ini. Ini kurang bagus juga. Guru yang seperti ini kurang bagus juga. Ya, walaupun mungkin dalam satu sisi ada baiknya juga, tapi secara keseluruhan ini kurang bagus. Ya, guru seperti ini. Nah kemudian yang ketiga, karena waktu ini ya, ada guru yang memposisikannya sebagai teman, ya, sebagai teman. Mungkin kalau guru putra di sini hadir, mana itu Pak Nur Hamid, tahu? Pak Nur Hamid itu kalau dia sama ngajar ini, dia memposisikan sebagai teman, ya. Guru menggunakan kalimat persuasif dan intonasi nada suara lama untuk mengobrol murid. Guru menggunakan humor dan punya hubungan baik dengan murid. Nah ini cirinya. Menggunakan kalimat yang positif dan jenaka seperti ayo belajar dari Bapak. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Ibu maafkan dan bantu bereskan ya. Nah ini ciri-ciri guru sebagai memposisikan dia sebagai teman tuh dengan ininya. Dan untuk yang SMA mungkin tidak SMA ini ya mulai positif lah ini. Daripada yang dua tadi, daripada yang penghukum atau yang pembuat rasa bersalah, memposisikan guru sebagai teman ini bagus. Ya. Barangkali nanti ibu guru nanti ada yang ikut untuk membimbing yang PPFD, kegiatan PPFD atau PDPM-nya ini bisa disampaikan lah. Kemudian yang ketiga nih, ada guru tipenya pemantau. Ya. Guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensi. Menggunakan kata, catatan, perhitungan dicatat. Yang terlambat catat, nanti yang main-main pas lagi belajar catat dan sebagainya. Dia punya data gitu. Yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kesalahan pertama catat tanggal berapa gitu kan. Mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran seperti peraturannya apa. Jadi kalau ada yang terlambat ini, kamu tahu nggak peraturan di kelas kita bagaimana kalau datang ke sekolah harus tepat waktu Pak. Terus, nah ini pemantau ya. Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tadi pas belajar Bapak, kamu ngapain di sana? Nah itu pemantau. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa ya? Nah itu kalau kamu misalkan seperti ini konsekuensinya apa? Ini pemantau. Ya, ini
Ya sesekali bagus juga perlu dilakukan, tapi jangan terpaku jadi guru yang memantau dari awal sampai akhir 100%. Kurang bagus juga. Nah ini yang paling baik itu guru sebagai manajer ya. Manajer itu artinya sebagai manajer yang ngatur dia ya. Guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya karena memang kita kan kurikulum merdeka ya. Jadi silakan nih solusinya seperti apa. Jadi guru yang ngatur. Guru mempersilakan murid untuk bertanggung jawab perilakunya. Jadi kalau ada yang terlambat, ya udah. Kalau yang terlambat berarti sebagai konsekuensinya dia ketinggalan mata pelajaran, kemudian konsekuensi yang lainnya apa gitu. Jadi setiap kesalahan murid itu nanti silakan kalian pertanggungjawabkan. Jadi seperti itu. Guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tidak ditekan sama murid, silakan bebas, ya tapi sesuai dengan aturan. Menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi tidak ada hukuman di sini, yang ada restitusi. Dengan kalimat seperti apa yang kita yakini. Ini peraturannya yang ada di kelas ini seperti apa? Ya. Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Jadi kalau ada murid yang misalkan melakukan kesalahan, ya kira-kira nih ke depannya supaya tidak terulang lagi, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya misalkan. Nah, ini guru sebagai manajer. Jadi dia betul-betul ngatur kemudian memposisikan muridnya sedemikian rupa lah gitu. Nah ini guru yang terbaik adalah guru sebagai manajer. Nah seperti itu. Nah kemudian ini masih ada ya materinya. Nah ini kalau yang guru sebagai penghukum yang menghakimi, menunjuk, menyakiti, menyindir. Ya. Kemudian kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan hukum kamu dengan apa misalkan. Hasilnya memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Ya. Di sini ada nggak yang motornya bannya dikepesin sama muridnya? Nah itu teman saya ada tuh. Jadi dia sering menghukum muridnya, pas mau pulang ternyata motornya dikepesin sama muridnya. Nah ini kurang bagus juga. Membuat orang merasa bersalah, berceramah menunjukkan kecewaan mendalam. Ibu kecewa misalkan, bapak kecewa nih, kamu ini harusnya seperti ini tapi kamu malah gini. Jadi seperti itu. Ya. Kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Namanya menyimpan, menyangka, berbohong. Ini hasilnya. Nah kalau guru memposisikan sebagai teman ini udah positif ya, sama pemantau ini udah positif. Membuat alasan untuk murid-muridnya. Lakukan untuk bapak ya. Kamu lakukan yang terbaik buat bapak. Nah itu. Ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Ini sebagai teman ya. Ya kalau kamu agak susah nanti bapak bantu ya nanti untuk buat ininya misalkan seperti ini. Kalau nanti kamu kekurangan dana misalkan nanti bisa bapak talangi dulu misalkan. Nah itu berarti guru sebagai teman. Nah tapi ini hasilnya nanti ketergantungan. Murid akan ketergantungan dengan guru itu. Ntar paling pas lagi ini paling nanti dipinjemin dulu uangnya sama gurunya nanti, atau nanti dipinjemin dulu barang-barang dari guru. Jadi ketergantungan. Salah satu negatifnya. Kalau sebagai pemantau ini menghitung dan mengukur apa peraturannya, apa konsekuensinya, sanksinya apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah kemudian hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau dia datang ada guru, ayo masuk, takut dihukum misalkan. Kalau nggak ada guru ya santai-santai aja. Itu kalau guru yang pemantau. Nah kalau guru yang manajer ya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian apa yang kita yakini, apa kamu yakini hal tersebut. Kalau kamu yakininya, kamu mau nggak memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah kemudian hasilnya adalah menguatkan watak atau karakter. Jadi karakternya dia akan kuat, ya, akan tumbuh dengan bagus. Seperti itu. Ini 5 tipe guru nih. Ini juga butuh latihan ya. Mungkin ibu-ibu nanti butuh latihan nih untuk bisa sebagai manajer. Minimal kita jadi teman sama pemantau udah lumayan baik lah. Yang ini udah
negatif kalau ini ya, kurang bagus untuk zaman sekarang. Kalau orang tua dulu mungkin kita seperti itu. Mungkin saya juga sama dulu, guru saya lebih kepada ini, hukum melakukan kesalahan itu kan. Yang jadi teman atau pemantau agak jarang. Nah kemudian materi yang terakhir itu 3 tahap restitusi. Apa itu restitusi? Mungkin ibu udah pernah mempelajari juga ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bagaimana murid memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan karakter yang lebih kuat di garis bawah ya di sana ya. Jadi jangan sampai kesalahannya perbaiki tapi dia mentalnya hancur gitu kan. Nggak mau melakukan itu lagi. Kenapa? Kalau saya dihukum sama ini, nah itu berarti mentalnya hancur. Tapi ini bagaimana dia kembali kepada teman-temannya dengan mental yang lebih kuat. Nah ini segitiga restitusi ini ada 3 tahapan ya. Ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, kemudian ada menanyakan keyakinan. Nah. Baiklah mungkin kita lanjutkan biar cepat ya. Nah, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Ini punya tujuan, disiplin, positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi ketika setelah berbuat salah itu dia jadi pulih lagi, lebih kuat lagi. Ya. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan. Ini di garis bawahnya, menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi positif. Ini ya, ini tentang restitusi. Dan untuk contohnya bisa kita lihat nih, untuk contohnya. Contoh penerapan segitiga restitusi untuk siswa yang terlambat. Nah ini bapak ibu nih, bapak kayak ibu-ibu di sini ya. Untuk ibu-ibu nih barangkali nanti menemukan siswa yang terlambat. Dulu saya pas waktu ngajar di sini, siswa yang terlambat itu saya buat titik di sini. Sengaja ini udah kalau ada yang belum datang sini tuh saya buat titik-titik di sini. Ada berapa gitu kan. Nanti yang terlambat itu suruh maju ke depan, kemudian telunjuknya di sini, masukin di sini 5 menit nempel gini. Habis itu dipoto. Nah itu dulu itu saya ya, tahun 2013 2014. Tapi skripnya enggak, karena memang perkembangan ilmu seperti ini udah mulai masuk sehingga ternyata itu berdampak negatif terhadap perilaku, terhadap mental peserta didik ternyata seperti itu. Ya dulu seperti itu. Jadi gini aja yang habis itu diganti gini 5 menit tuh. Nah kalau ada siswa yang terlambat itu, yang pertama kita yang harus dilakukan adalah menstabilkan identitas. Ya. Yaudah, misalkan ada yang terlambat sini. Ya. Kenapa terlambat? Kita tanya dulu ya, kenapa terlambat? Oh gini, yaudah nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa yang terlambat ini. Ya, setiap orang punya kesalahan sebagai kita stabilkan dulu jiwanya. Ya, kita tenangkan dulu jiwanya supaya dia merasa tenang dulu gitu kan. Nah setelah jiwa stabil, ya tidak apa-apa. Nanti kita bisa selesaikan misalkan ini kata-katanya. Nah setelah itu kita lakukan tindakan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Guru bantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar mendasari tindakan mereka. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan semua ini. Nah, kalau misalkan ada siswa kita yang terlambat, nih, kira-kira nih, kenapa kamu terlambat di sini? Kita tanya alasannya. Pasti dia punya alasan. Oh, tadi saya habis ke belakang dulu, habis ke WC dulu dan sebagainya. Pasti dia punya alasan itu. Kenapa dia terlambat? Nah. Misalnya jika ada siswa lain yang sering terlambat, guru menanyakan alasannya. Bisa jadi siswa tersebut tinggal jauh dari sekolah atau menghadapi kendala lain. Guru bersama-sama dengan siswa mencari solusi atas pengalaman tersebut. Nah kalau kita udah tahu alasannya seperti apa, baru kita masuk ke tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini adalah menanyakan peraturan yang ada di sekolah kita. Guru membantu siswa memahami konsekuensi dan tindakan mereka dan mengajak mereka untuk mencari solusi.
Contoh kalimatnya adalah bagaimana kita bisa mengatasi masalah ini bersama. Nah sekarang kan udah terlambat nih. Kira-kira nih supaya nanti besok sama seterusnya nggak terlambat lagi, kira-kira nih apa usaha apa yang akan kamu lakukan? Pasti dia akan ini ngasih solusi. Jadi dia yang buat masalah, dia juga yang memberikan solusi. Nah kalau di kalau di BK itu ada coaching masalah namanya istilahnya itu, ya. Coaching itu seperti itu, ya. Nah dengan kita melakukan 3 tahap restitusi ini, maka insya Allah ya peserta didik kita nih, murid-murid ibu semuanya ini nanti tidak akan rasa tersinggung, tidak ada rasa dendam. Justru dia akan memperbaiki kesalahannya, kemudian dia karakternya juga akan terbangun lebih baik lagi. Nah seperti itu. Nah ini masih ada materinya ya. Nah kesimpulan dari materi yang dari awal sampai akhir saya simpulkan ya ibu-ibu semuanya, menanamkan budaya disiplin positif harus memiliki kontrol diri yang kuat agar kita terbiasa menggunakan budaya restitusi dalam membersamai siswa dan mengurangi hukuman serta imbalan. Nah tadi ya, kalau bisa kita jangan menghukum, kalau bisa kita jangan, sebetulnya yang hukuman ini yang harus sama sekali jangan, imbalan mungkin sesekali boleh lah sebagai ini, tapi jangan keseringan, karena keseringan kita kasih imbalan juga itu kurang baik itu nanti. Karena siswa yang merdeka bukan berarti siswa yang sering datang kepada kita setiap kali ada masalah, tetapi siswa merdeka adalah mereka yang memiliki tanggung jawab. Dan sebelum ya, jadi siswa yang merdeka adalah mereka yang memiliki tanggung jawab terhadap segala keputusan yang diambil. Kenapa kamu gini? Pasti dia punya jawabannya. Dan ketika dia sudah mengambil keputusan, maka dia harus bertanggung jawab terhadap keputusan yang dia ambil. Ya. Mungkin ada yang ngajar di kelas 12, nanti ada siswanya yang ingin melanjutkan kedokteran. Kenapa kamu ingin kedokteran? Pasti dia punya alasannya. Ya karena saya di keluarga saya memang banyak dari dokter, bukan jadi dokter. Kemudian saya juga suka jadi dokter. Nah kemudian ibu guru mungkin nanti menanyakan nih, kalau mau masuk kedokteran ini grade-nya lumayan tinggi itu kan, dan kesempatan untuk masuknya lumayan agak kecil itu. Tapi nanti kalau memang siswa ibu itu udah punya disiplin yang positif, udah bagus, pasti dia pokoknya apapun putusnya saya terima dan saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya inginkan. Itu tujuannya seperti itulah. Jadi setiap peserta didik itu bisa mempertanggungjawabkan terhadap apa yang telah dia lakukan. Ya, termasuk kesalahan. Kalau dia berbuat salah, apa silakan aja buat salah. Tapi dia harus mempertanggungjawabkan ketika dia berbuat salah. Sampai sini ada tayangan barangkali. Mohon maaf nih, ibu guru nih semuanya diambil waktunya ya. Tapi mudah-mudahan yang disampaikan oleh saya mudah-mudahan ada manfaatnya buat ibu-ibu semuanya. Kalau tidak ada karena waktu juga udah mepet ya. Kalau kita ini mungkin saya cukup sampai sini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan, dan insya Allah nanti barangkali ada yang memerlukan filenya nanti saya sharekan di grup WA dulu ya. Terima kasih ya kepada ibu semuanya, dan kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullah.